Hello lovers, kembali bersama saya Agus dan istri saya Malah dalam cerita tentang cinta. Hari ini kita akan bahas tema tentang mewariskan identitas surgawi kepada keluarga kita. Lovers, sebelum kita membahas tema ini, mari kita datang kepada Tuhan dan berdoa supaya kehendaknya yang di surga terjadi di bumi di dalam segala aspek kehidupan kita. Ya Tuhan. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Bapa, hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab hanya Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Bapa, kami percaya saat ini juga kehendak-Mu yang di sorga terjadi di bumi di dalam kehidupan kami, pernikahan kami, keluarga kami, dan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami mau membuka hati kami dan mempersilahkan firman Tuhan dan Roh Kudus untuk memperbarui hati dan pikiran kami
supaya sesuai dan selaras dengan kehendak-Mu yang di surga. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Cerita tentang cinta. Lovers, sebagai orang tua kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Kita berpikir bahwa anak-anak kita harus dibekali dengan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, dan keahlian yang cukup. Bahkan mungkin bagi kita orang tua yang memiliki usaha dan uang, kita merasa harus membekali anak-anak kita dengan uang yang cukup gitu ya. Ya, itulah yang sering terjadi dan yang dilakukan oleh kita sebagai orang tua. Semuanya itu baik, karena sebagai orang tua kita ingin anak-anak kita tidak mengalami kesusahan yang pernah kita alami dan bahkan supaya anak-anak kita hidupnya lebih baik dari kita. Tetapi kita lupa kita lupa bahwa yang paling utama adalah mewariskan identitas surgawi kepada anak kita yang membuat anak-anak kita memiliki iman yang berkemenangan. Amin. Nah lovers, mari kita baca firman Tuhan ini ya dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin juga hidup di dalam dirimu. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya 2 Timotius 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Amin. Nah lovers, Timotius adalah anak rohani Paulus yang masih sangat muda. Tetapi meskipun Timotius masih muda usianya, kehidupannya telah menjadi teladan bagi anak-anak yang masih muda. Bahkan bagi orang-orang yang dewasa usianya, dia menjadi teladan dalam perkataannya, dalam perilakunya, dalam kerohaniannya, dan dalam imannya yang tulus ikhlas. Ternyata semua ini karena Timotius telah menerima warisan iman dari keluarganya, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam neneknya Louis, lalu dalam ibunya Eunike, dan yang kemudian hidup juga di dalam diri Timotius. Warisan iman yang dia terima dari keluarganya ini telah membuat Timotius menerima warisan identitas surgawi dari keluarganya. Amin. Dan identitas surgawi yang dimiliki dan dihidupi oleh Timotius ini telah membuat Timotius menjadi anak rohani Paulus yang luar biasa, dan dia pun dipakai Tuhan dengan dahsyat sebab Timotius meneladani, mengikuti, mentaati, dan menghidupi segala sesuatu yang telah dia dengar dari Paulus sebagai contoh ajaran yang sehat. Dan Timotius juga melakukan semuanya itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Lovers, bayangkan betapa dahsyatnya kehidupan Timotius yang masih muda ini. Karena Timotius telah menerima warisan iman dan warisan identitas surgawi ini dari neneknya Louis, dari ibunya Eunike, dan dari bapak rohaninya Paulus. Dia pun bertumbuh menjadi pribadi yang masih muda secara usia tetapi dewasa secara rohani. Amin. Ini penting banget nih. Muda secara usia, tapi dewasa secara rohani. Banyak orang yang dewasa secara usia, tapi tidak dewasa secara rohani ya. Nah ini juga mengingatkan kepada kita. Jadi melalui kisah Timotius ini, kita sebagai orang tua telah diingatkan betapa pentingnya untuk mewariskan kepada anak-anak kita warisan yang kekal dan yang abadi, yang tidak akan hilang, yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat sekalipun, yaitu warisan iman dan warisan identitas surgawi yang akan membuat anak-anak dan keturunan kita menggenapi rencana Tuhan dan destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk anak-anak dan keturunan kita. Dan itu semua dimulai, berawal dan bersumber dari kita sebagai orang tua. Amin, ya. Apakah selama ini kita sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam kita menghidupi iman kita dan dalam kita menghidupi identitas surgawi kita di hadapan mereka, yaitu dalam perkataan kita, dalam perilaku kita, dalam kerohanian kita, dalam kasih kita di dalam Yesus. Amin. Jadi diingetin ya supaya kita menjadi teladan ya. Ya. Jadi supaya kita sebagai orang tua dapat mewariskan iman dan warisan identitas surgawi ini kepada anak-anak kita,
kita harus menjaga dan menunjukkan kesehatian, ya, kerukunan, kesetiaan, kasih, dan saling menghormati Ya. di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suami istri dan sebagai orang tua juga, ya, sebagai ayah dan ibu di depan anak-anak kita. Karena di mana ada kesehatian dan kerukunan surgawi di dalam kehidupan pernikahan dan keluarga kita, Iya. maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan kehidupan dan berkat surgawi kepada pernikahan dan keluarga kita. Sehingga secara alami atmosfer surgawi akan menaungi dan memenuhi kehidupan pernikahan kita dan keluarga kita. Amin. Iya benar ya, kerukunan dan kesehatian ini penting banget ya. Amin. Jadi secara alami juga iman itu akan hidup di dalam setiap pribadi keluarga kita. Dan iman yang hidup itu akan memampukan setiap pribadi dalam keluarga kita ini hidup di dalam identitas surgawi. Sehingga secara alami kehidupan iman dan identitas surgawi ini akan turun dan diwariskan kepada anak-anak kita dan keturunan kita. Lovers, biarlah saat ini kita sebagai orang tua berhenti berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita dengan kekuatan kita sendiri. Amin, Dengan ya. cara kita sendiri. Dengan mengikuti cara-cara dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sebab anak-anak kita ini adalah titipan Tuhan yang Ya. dipercayakan kepada kita. Supaya melalui kita mereka dapat menggenapi rencana Tuhan dan Ya. destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Nah, kita diingetin nih bahwa anak itu Titipan titipan Tuhan, Tuhan, ya. ya. Dan sebagai orang tua, kita hanya dapat mengandalkan Tuhan untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita supaya kita dapat menghidupi identitas surgawi kita dengan menjadi teladan dalam perkataan kita, dalam perilaku kita, dalam kerohanian kita, dalam iman kita, dan dalam kasih kita kepada Tuhan. Maka secara alami kita sedang mewariskan identitas surgawi ini kepada keluarga kita. Nah, kami mau bersaksi nih bahwa oleh anugerah Tuhan kami mau bersyukur ya, kita sudah masuki pernikahan yang ke-43 tahun ini gitu. Iya. Dan kami dikaruniakan 3 orang putri, 3 menantu, dan semuanya baik-baik ya sayang ya, Iya. gitu ya. Nah, jadi semua anak-anak kami ini sudah menikah dan sekarang kami dikaruniakan 3 orang cucu yang cantik-cantik dan yang cakep-cakep juga ya. Iya. Iya, bagi kami berdua bisa berada di titik ini saat ini benar-benar adalah anugerah Ya Tuhan. benar, anugerah Karena Tuhan. saat ini kami melihat bagaimana nilai-nilai yang benar, kehidupan iman dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang dahulu kami hidupi dan yang kami ajarkan kepada anak-anak kami benar-benar hidup dan diwariskan dalam kehidupan keluarga dan anak-anak kami. Amin ya. Jadi sekarang ini kami seperti dapat melihat ya gitu ya, gimana anak-anak kami ini menghidupi iman dan identitas surgawi itu dalam kehidupan mereka masing-masing ya. Nah, yang luar biasa ketiga anak kami ini menghidupi iman dan identitas surgawi ini dalam keluarga mereka dengan caranya mereka masing-masing ya gitu ya. Ya gaya mereka juga Iya, maksudnya ya. stylenya mereka gitu ya. Tapi nilainya sama gitu ya. Nilainya kebenaran. Nilai kebenarannya sama, prinsip-prinsip firman-Nya sama, dan semua itu adalah anugerah Tuhan ya. Kami sampai terkagum-kagum melihat karya Tuhan dalam Iya. kehidupan keluarga anak kami. Iya. Kami bayangkan dahulu waktu anak kami masih kecil, Iya. mereka melihat dan sekarang mengikuti teladan kami. Bagaimana kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, Iya. bagaimana kami berdoa dan menyembah Tuhan, dan bagaimana kami mengadakan mesbah keluarga ya. Iya, ingatnya dulu ya, kita Iya. suka mesbah keluarga sama anak-anak, kita kumpulin ya. Dan mereka juga melihat teladan kami dalam kehidupan sehari-hari nih. Bagaimana kami sebagai orang tua nih sehati ya. Dan kita juga mengandalkan Tuhan ya. Kita memperlihatkan kepada mereka gimana nih hidup dengan iman ya, hidup benar, hidup dalam integritas, dan hidup jujur dan setia. Dan bagaimana kami juga berdoa untuk sekolah mereka, pekerjaan mereka, bahkan pasangan hidup mereka, dan juga tentunya untuk masa depan mereka. Kami sangat terharu dan bersyukur kepada Iya. Tuhan. Karena anak kami berkata kepada kami, Papa Mama terima kasih ya buat teladan hidup, buat Iya. warisan iman dan identitas surgawi yang sudah diberikan dan diwariskan kepada kami. Anak-anak kami berkata bahwa semua itu membuat mereka bisa kuat, tidak goyah, dan membawa mereka dapat mengalami terobosan dan kemenangan. Amin ya, nah lovers. Jadi apa nih
yang harus kita ingat supaya kita sebagai orang tua dapat mewariskan identitas surgawi kepada keluarga kita. Nah, yang pertama, kita sebagai orang tua selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Dan kita berpikir bahwa anak-anak kita harus dibekali dengan pendidikan yang cukup, pengetahuan yang cukup, dan keahlian yang cukup. Tetapi ingat ya lovers, kita lupa bahwa yang paling utama adalah mewariskan identitas surgawi kepada anak-anak kita. Dan inilah yang membuat anak-anak kita memiliki iman yang berkemenangan. Dan yang kedua, kita sebagai orang tua diingatkan betapa pentingnya kita sebagai orang tua mewariskan kepada anak-anak kita warisan yang kekal dan yang abadi, yang tidak akan hilang, yang tidak akan dimakan oleh ngengat dan karat, yaitu warisan iman dan warisan identitas surgawi yang akan membuat anak-anak kita dan keturunan kita dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk anak-anak kita dan keturunan kita. Nah, yang ketiga, kita sebagai orang tua berhenti berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anak kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan cara kita sendiri, dan dengan mengikuti cara-cara dunia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab anak-anak kita ini adalah titipan Tuhan yang dipercayakan kepada kita. Supaya apa? Supaya melalui kita mereka dapat menggenapi rencana Tuhan dan destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Lovers, mungkin kita sebagai orang tua merasa belum bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Atau kita merasa gagal sebagai orang tua yang baik bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu mari saat ini kita datang kepada Tuhan dan kita bawa semua masalah kita kepada Tuhan. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Tuhanku, Engkaulah kekuatanku, padamu ku percaya, padamu ku berharap, dan janjimu kau berikan ku kemenangan, kasih setiamu kau nyatakan padaku. Oh Tuhan, Engkau sungguh baik, Kau jadikan segalanya indah pada waktunya. Oh Tuhan, ku bersyukur padamu, sebab kasih setiamu sampai selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami sebagai orang tua mewariskan warisan iman dan identitas surgawi kami. Kami percaya dan kami deklarasikan bahwa oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjadi teladan bagi anak-anak kami dalam segala aspek kehidupan kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Tuhan memberkati.
Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye-bye.